Manusia tetap mengingat apa yang terjadi, tetapi adalah pilihan kita untuk membuat apa yang kita ingat itu menjadi sesuatu yang memotivasi kita berbuat baik. Itu pilihan kita. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, oh ini karena salah latar belakang, oh ini karena salah orang tua, oh aku ini hasil dari kesalahan seseorang. You can put blame on others. It is you who decide. Andalah yang menentukan. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan Anda bisa, kalau Anda punya akses kepada internet, Anda bisa cek itu di weblog yang tertera di LED, di layar, di caption Anda. Anda bisa copy paste catatan khotbah atau kemudian melihat ayat-ayat, mungkin ada yang terlewat. Begitu ya, silakan Anda masuk ke situ, tetapi saya harap Anda tidak masuk ke website yang lain untuk belanja online. Ya, jadi fokus saja ke depan, nanti sesudah ibadah kita akan ada waktu untuk itu. Nah, hari ini saya akan bicara tentang satu kata yang menarik, ya. Kata ini adalah kata rusak. Konotasinya itu negatif. Tetapi bagaimanapun, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala di ibadah raya yang pertama, kita semua ini sudah kehilangan, ya, sejatinya kita. Jadi dalam kata lain kita sudah rusak dalam tanda kutip dari konsep awal bagaimana kita diciptakan. Dan tentu saja ada satu ayat yang tadi juga sudah dikutip oleh Bapak Gembala dan kita baca sama-sama hari ini untuk mengingatkan di ayat Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab, aplikasi Alkitab juga boleh kalau Anda memang tidak membawa Alkitab secara fisik, atau Bapak Ibu Saudara juga bisa lihat ke depan. Ya, di slide ada ayat ini yang dituliskan dengan jelas. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang berarti saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini tidak lebih baik keadaannya dari Bapak Ibu Saudara dalam kacamata ayat ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ada satu fungsi atau ada satu atribut yang hilang dari kita. Kalau Anda punya remote, kemudian remote itu tidak bisa lagi mengganti saluran TV, atau tidak bisa lagi mematikan atau menghidupkan AC di kamar, atau tidak bisa lagi untuk apapun itu. Sekarang hampir semua ada remote-nya. Ya, mainan ada remote-nya, kipas angin ada remote-nya. Kalau ada satu fungsi, ada satu atribut yang kemudian hilang, maka benda itu kita sebut benda yang rusak. Handphone Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian dia tidak bisa mengeluarkan suara, maka ada sesuatu yang harusnya dimiliki oleh handphone itu, oleh telepon genggam. Kalau di bahasa Indonesia yang baku, ya, telepon genggam atau telepon seluler. Kalau dia kehilangan fungsi itu, maka dia disebut telepon yang rusak.
Jadi dalam pandangan ini, dalam perspektif ini, inilah keadaan kita. Keadaan kita rusak karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak lagi sempurna, meskipun kita diciptakan di dalam kesempurnaan. Kita tidak lagi sempurna meskipun diciptakan sempurna pada awalnya. Kalau diibaratkan benda, maka kita adalah benda yang paling mulia pada awalnya. Benda yang luar biasa. Tetapi kemudian oleh dosa kita menjadi rusak. Dan kita semua mengerti mengenai hal ini. Jadi tiada manusia yang sempurna, memang itulah yang sebenarnya. Tidak ada kita yang bisa berkata saya sempurna, meskipun ada banyak orang-orang narsis yang bisa berkata saya sempurna. Ya, atau saya yang paling. Tetapi tidak ada yang paling sempurna. Tidak ada yang sempurna karena semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba, Bapak Ibu Saudara, karena rusaknya kita oleh dosa ini, kemudian kita dari benda yang mulia menjadi benda yang tidak berharga. Saya dalam artian, saya tidak menyebut bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari adalah barang gitu ya. Tetapi saya ingin mengilustrasikan dengan sebuah gambaran. Kalau ada seseorang yang menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara barang yang mudah rusak untuk Anda, ditawarkan barang yang mudah rusak. Apalagi kalau kemudian barang itu harganya mahal. Ya, ada besar kemungkinan Anda tidak ingin membelinya atau Anda tidak mau barang yang seperti itu. Ada seseorang katanya jokesnya pergi ke pedagang dari Timur Tengah. Tulisan di barang yang dijualnya itu dijamin tidak rusak. Dipakai sehari, rusak. Datanglah kemudian dia ke penjualnya, dia protes. Kenapa ini barang yang dijamin tidak rusak, kemudian rusak dalam sehari? Anda yang sudah tahu jokes ini, endingnya adalah penjual ini berkata, kalau di Arab kami baca dari kanan ke kiri. Jadi rusak tidak dijamin. Jadi kalau orang beli sesuatu yang dijamin tidak rusak, kemudian kalau sama penjual ini tidak ada unsur sara di sini. Ini hanya joke saja. Ya, karena ada perbedaan cara membaca. Tetapi orang-orang Bapak Ibu Saudara tidak mau membeli sesuatu yang mudah rusak. Anda tidak menginginkan hal itu. Dan semua barang komersil yang kita miliki, yang Anda miliki, entah itu diberi atau dibeli, dan saya percaya segala sesuatu harus dibeli pada masa-masa ini. Ada sesuatu pendapat bahwa sebenarnya barang komersil itu dibuat tidak tahan lama, supaya kemudian setiap orang terus membeli. Ini trivia saja. Ya. Jadi orang atau produsen membuat barang-barang komersil, apapun itu yang tidak tahan lama. Kalau mungkin seperti ini tahan lama gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara miliki di rumah yang mudah sekali rusak. Ya, kami punya tim di gereja namanya tim maintenance yang setiap hari berurusan dengan barang-barang yang rusak, bagaimana kemudian membuatnya menjadi baik kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Livermore di California ada sebuah bohlam lampu yang sudah hidup dari tahun 1901. Itu adalah tampilan terakhirnya. Jadi bohlam lampu itu ada di atap dari markas pemadam kebakaran di kota Livermore di California.
ya, provinsi atau negara bagian California. Ini sudah ada dari 1901. Jadi bayangkan kalau bola lampu yang Anda miliki bisa bertahan 120 tahun, itu toko-toko elektronik nggak ada yang laku kan. Karena Anda beli satu 120 tahun, cucu Anda yang baru ganti lampu itu. Tetapi ternyata nggak seperti itu. Ya, pada kenyataannya barang-barang yang kita miliki mudah rusak. Kembali mengenai sesuatu yang mudah rusak. Kalau kemudian Anda tidak menginginkan sesuatu yang mudah rusak, lalu kenapa ada saja orang yang membelinya? Saya ingat ada auction. Auction itu adalah lelang, ya, pelelangan yang melelang barang-barang yang dimiliki oleh orang-orang terkenal atau barang-barang yang memiliki nilai historis. Dan kadang-kadang barang yang ada di pelelangan itu barang-barang yang tidak utuh. Fungsinya sebenarnya sudah tidak ada. Tetapi karena ada nilai di belakangnya kemudian dibeli oleh orang. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa orang membeli sesuatu yang rusak. Sederhana saja, ya, bukan karena kebutuhan atau bukan karena tidak ada pilihan atau bukan karena seseorang itu bergaya sultan, kan sekarang gitu kan, sultan namanya juga sultan gitu kan. You can spend cash, ya, uang apapun dibeli, ya, dikeluarkan untuk membeli sesuatu. Tetapi inilah alasan yang sebenarnya mendasari seseorang membeli sesuatu meskipun dia tahu mungkin barang itu tidak sesuai dengan fungsinya. Karena ia menyukainya, karena ia menginginkannya, karena ia mencintainya. Itu hal yang sederhana, tetapi kemudian membuat kita berpikir bahwa ada seseorang yang memiliki segalanya, tetapi karena cintanya pada sesuatu itu, ia mau membayar mahal untuk membeli dan menebus barang itu. Anda tentu sudah bisa tahu bahwa apa yang ingin saya bicarakan adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Allah dan Raja. Dia definisi sultan sesungguhnya. Dia memiliki langit dan bumi, dia memiliki hidup Bapak Ibu Saudara, dia memiliki jagat raya. Tetapi toh dia mau membeli kita, dia mau menebus kita, dia mau membayar mahal untuk mendapatkan kita yang rusak ini. Dia mau melakukan hal itu. Di dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus tadi kita sudah bahas bahwa semua orang itu kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan fungsi, kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya kita miliki di awal mulanya. Di mana manusia seharusnya serupa dengan Allah. Tadi di ibadah raya pertama juga disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau akses di YouTube, mungkin masih ada ya ibadah raya yang pertama. Atau mungkin hari Senin nanti akan ditayangkan kembali khotbah dari Bapak Gembala. Bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah, tetapi kemudian kita kehilangan kemuliaan Allah tersebut. Allah kemudian berusaha untuk memperbaiki yang rusak, tetapi di saat yang sama, kita ini sudah terjual di bawah hukum dosa. Kita melakukan dosa dan segala sesuatu yang kita hasilkan adalah dosa. Nah, karena kita terjual di bawah hukum dosa, maka kita harus ditebus. Maka kita harus dibeli. Kita harus dibayar. Dan bayarannya mahal. Tentu Bapak Ibu Saudara seperti yang tadi saya sampaikan, kalau sesuatu yang rusak
saya nggak mau bayar mahal untuk itu. Tetapi Allah, saya pernah bicara tentang cintanya Allah yang irasional ya, sesuatu yang di luar akal pikiran kita. Tapi Allah mencintai kita yang rusak ini untuk kemudian dibayar dengan mahal. Ada satu kisah yang pernah juga saya sampaikan tentang kisah kasih dua pribadi. Pribadi yang pertama namanya Hosea, nabi Allah, yang kemudian disuruh untuk melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang Allah lakukan kepada kita umat manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di weblog yang tadi saya tampilkan di awal, saya buat itu di dalam tabel. Tetapi saya ingin Bapak Ibu Saudara juga mengerti satu persatu apa yang dimaksud dengan kisah antara Hosea dan Gomer ini dan dibandingkan dengan kisah antara Tuhan dan manusia ciptaannya. Kalau kita masuk melihat kisah di dalam kitab Hosea, Gomer, istri dari Hosea, itu hidup sebagai perempuan sundal, pelacur. Dan tidak di zaman sekarang, tidak di zaman dulu, status orang pelacur itu selalu rendah. Statusnya rendah. Statusnya adalah orang yang tidak mulia. Seberapapun cantiknya, seberapapun indahnya seseorang ketika ia menjadi pelacur, maka kemuliaannya hilang. Gomer adalah perempuan sundal yang statusnya rendah. Tetapi kemudian ada Hosea, seorang nabi Allah, statusnya lebih tinggi. Ya, ini bukan berarti kemudian kita membeda-bedakan orang satu dengan yang lain, dengan status sosial dan lain sebagainya. Tetapi di masa itu, bahkan di masa sekarang, Anda tentu akan melihat seseorang hamba Allah atau hamba Tuhan, dibandingkan dengan kemudian perempuan sundal atau pelacur dengan cara pandang yang berbeda. Orang yang statusnya Nabi Allah, Hosea ini, kemudian turun untuk kemudian memperistri Gomer dan membelinya bahkan dari persundalan. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di dalam Hosea 1 ayat yang kedua, kemudian di Hosea 3 ayat 1 dan 2. Itu jelas dituliskan di situ. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Hosea, karena di zaman itu nabi-nabi itu harus act out, harus melakukan ya, apa yang menjadi gambaran Tuhan bagi umat Tuhan saat itu Israel. Jadi di Hosea 1 ayat yang kedua dan kemudian di Hosea 3 ayat 1 dan 2, Bapak Ibu lihat bahwa Hosea mencintai perempuan yang statusnya lebih rendah ini. Bukankah itu yang terjadi dengan kita? Bahwa manusia ini sama seperti Gomer, hidup dalam status yang kemuliaannya sudah hilang. Kita sudah menjadi rusak. Kita ciptaan yang paling mulia, tetapi kehilangan kemuliaan itu. Kita yang sempurna sekarang rusak. Kemudian ada seseorang, ada pribadi Allah yang maha mulia, kemudian ia mau menjadi manusia dan menebus manusia dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri. Efesus 1 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Anda bisa buka di dalam Efesus
pasal yang pertama ayat 6 sampai 7. Dikatakan demikian. Terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi kita dikasihi bukan karena kita luar biasa, tetapi karena kasih karunia Allah. Ayat yang ketujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita dibayar, kita dibeli. Bandingkan ya nanti dengan Hosea 3 ayat 1 sampai 2. Bagaimana Gomer membeli, Hosea membeli Gomer. Bayangkan, seorang perempuan sundal. Ada peneliti Alkitab yang berkata bahwa Gomer ini kembali ke persundalannya dan kemudian dibeli lagi oleh Hosea. Sama seperti manusia yang sering jatuh dalam dosa. Tapi Allah membeli kita. Membayar kita, menebus kita. Itu dengan harga yang mahal. Bapak, Ibu, Saudara, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Kenapa saya ingin menyampaikan hal ini kepada kita semua? Karena kita melihat ke dalam, melihat ke diri kita sendiri bahwa kita bukan siapa-siapa. Kalau toh kita masih berdiri di sini sampai hari ini, kalau sampai hari ini Bapak, Ibu, Saudara masih tetap sehat, Anda tidak terjangkit misalnya dengan virus. Kalau Anda masih punya pekerjaan, kalau Anda masih punya keluarga, kalau Anda masih punya hal-hal yang Anda miliki sekarang, kita tetap harus mengingat bahwa itu bukan karena kita kuat. Kita bukan siapa-siapa. Kemampuan kita berasal dari pekerjaan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Jangan sampai kemudian kita membanggakan diri, menyombongkan diri untuk apa yang kita capai, apapun itu. Kehebatan, keluar biasaan, bahkan kalaupun orang memuji kita, itu semua karena pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kita. Ada dua contoh yang ingin saya sampaikan untuk mengakhiri bahasan saya tentang sesuatu yang rusak, yaitu diri kita. Yang pertama di dalam perjanjian lama, dan yang kedua di perjanjian baru. Dan semoga ini menjadi perenungan kita mengenai apa yang Allah ingin lakukan, Allah ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara di ibadah kali ini. Di masa-masa kemudian saat kita lemah dan tidak berarti, semoga dua kisah ini kemudian menginspirasi atau menyadarkan kita kembali bahwa kita adalah pribadi yang jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, kita rusak, tetapi Allah tetap memiliki kasih karunia atas kita yang rusak ini. Mari kita masuk ke perjanjian lama dulu. Di dalam Kejadian 32, Kejadian pasal 32, ayat yang ke-22 sampai 32. Ini adalah kisah ketika Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat itu dia dikonfrontasi oleh kakaknya Esau. Tetapi ada saat di antara ketika dia sebelum bertemu dengan Esau, dia berjumpa dengan Tuhan. Di ayat 22 sampai 32.
Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Jadi Yakub punya kekuatan, Yakub punya kuasa, Yakub bergumul dengan orang ini yang dia tidak tahu bahwa ini adalah teofani atau penampakan dari Allah. Gitu ya. Jadi Allah bukan yang menjadi manusia, tetapi dalam perjanjian lama ada gambaran-gambaran Allah yang bisa seperti manusia. Dia bergumul dengan pribadi ini, kemudian ia memukul. Ia ini adalah orang ini ya, pria, laki-laki yang bergumul dengan Yakub, memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkati-nyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapak Ibu Saudara, Yakub harus bergumul, tetapi pada akhirnya ketika dia berusaha mengeluarkan kekuatannya, mengeluarkan apa yang ia mampu, bergulat dikatakan di dalam kisah ini, dengan pribadi yang nantinya dia baru tahu bahwa itu adalah Allah. Kemudian Allah memberikan tanda kepada dirinya untuk mengingatkan Yakub bahwa ia lemah, bahwa ia rusak. Seberapapun Yakub berusaha, tetapi kemudian keluar dari pergulatan itu, dari pergumulan itu, dia berjalan dengan pincang. Ada tanda yang dia miliki setelah berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan ini adalah perjumpaan yang mengubahkan, karena Yakub diubah dari seorang penipu, karena kata Yakov ya dalam bahasa Ibrani itu artinya penipu, atau dalam bahasa Inggris sebenarnya disebut supplanter, ya pengganti. Dalam hal ini pengganti dalam konotasi negatif. Jadi ketika Anda menjatuhkan sesuatu dan menggantinya, itu Yakub. Gitu ya. Jadi pengganti. Yakub itu adalah pengganti dari siapa? Esau, kakaknya. Ya, karena dengan triknya dia kemudian mendapatkan berkat kesulungan. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan itu kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi dari nama yang punya konotasi negatif, kemudian dia diubahkan, sekarang namamu bukan Yakub lagi, tetapi Israel. Israel itu sering diterjemahkan sebagai pangerannya Tuhan, the Prince of God. Walaupun kalau Bapak Ibu Saudara suka belajar bahasa aslinya, itu terdiri dari 3 kata sebenarnya, ya, ye, ya, Sarah, el. Ya, ye ini sebenarnya dia,
Sarah, ya ini Sarah ini adalah kata yang melambangkan kekuatan. Versi femininnya jadi Sarah. Ya. Itulah kemudian Sarah yang dinikahi oleh Abraham. El bicara tentang Tuhan. Ya, jadi dia adalah ya, kekuatan, prince, pangeran dari Allah. Tetapi ada seseorang yang kemarin saya sempat search, memberikan pandangan yang cukup menarik. Karena kata Sarah itu juga bisa berarti membuat, turn the head, membuat kepala berpaling. Seperti seorang ayah yang kemudian anaknya terjatuh, dia kemudian menoleh. Gitu ya. Sarah, kepalanya berpaling kepada anaknya itu. Saya rasa ini kata yang menarik gitu. Bahwa apapun yang dilakukan oleh Israel itu membuat Allah berpaling kepadanya. Pertemuan dengan Allah ketika dia menunjukkan kekuatannya, tapi Allah berikan sesuatu penanda bahwa kamu tidak sempurna, tapi aku mengasihimu. Hal yang sama juga terjadi di Perjanjian Baru ketika Tuhan mengizinkan Paulus untuk memiliki kelemahan dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar bahwa Paulus pernah berseru kepada Allah. Aku sudah berseru kepada Allah supaya utusan iblis ini, ya, Paulus memakai kata utusan iblis yang sampai sekarang masih jadi perdebatan apakah itu penyakit atau kekurangan atau kelemahan mental atau yang lainnya. Ya, tapi kita mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang melemahkan Paulus. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Bukan untuk menghukum Paulus. Kadang-kadang kelemahan yang kita miliki, kondisi-kondisi yang buruk yang bisa terjadi kepada kita, itu bukan hukuman dari Tuhan, tetapi peringatan, tanda dari Tuhan untuk Paulus. Tanda apa? Penanda bahwa apa yang bisa dilakukan oleh Paulus itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena kekuatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda menemukan diri Anda lemah, menemukan ada kekurangan di dalam dirimu, menemukan ada sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam konteks pandemi yang 1,5 tahun ini sudah berjalan, kemudian kita sadar bahwa kita manusia lemah, manusia yang rusak, manusia yang gak bisa bertahan dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh Allah. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 8-10 itu kisah tentang Paulus. Kemudian dia menyimpulkan demikian. Dan dia katakan ini, dan buat saya ini betul-betul sesuatu yang harusnya memberi kita pengharapan. Di ayat yang ke-10, karena itu aku senang. 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan, oleh karena Kristus. Diizinkan Allah itu bukan berarti karena kemudian Tuhan ingin menghukum Paulus. Paulus melanjutkan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya berharap pandemi yang terjadi itu mengingatkan kita bahwa ketika aku lemah, kuasa Tuhan nyata. Mujizat Allah nyata di dalam hidupku. Dan ketika Bapak Ibu Saudara mungkin juga bergumul dengan konsep diri Anda.
Anda melihat dirimu tidak sempurna, melihat dirimu lemah, melihat hal-hal yang membuat putus asa. Bagaimana orang seperti aku ini bisa berhasil di zaman seperti ini? Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Bagaimana aku bisa mendapatkan hal yang baik kalau aku rusak seperti ini? Ingatlah bahwa Allah tetap punya kuasa atas hidupmu. Dia yang menebus Anda yang rusak. Kenapa? Karena di matanya Anda berharga, Anda dikasihi oleh Allah. Bagaimana sekarang kita melihat diri kita? Apakah kita seseorang yang kuat karena usaha kita sendiri? Apakah kesuksesan Bapak Ibu Saudara itu karena usaha Bapak Ibu Saudara sendiri? Atau kita adalah seseorang yang sadar penuh bahwa saya sebenarnya rusak, saya sebenarnya pincang, saya sebenarnya lemah, tetapi saya dikuduskan, saya dikuatkan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bukan kehebatan kita, tapi kekuatan kuasa Allah. Efesus 1 ayat 18 sampai 19 saya ingin menutup dengan ayat ini. Efesus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lemah, Allah ada untuk memberikan kita kekuatan. Dan pagi hari ini ketika Bapak Ibu Saudara mengambil tubuh dan darah Yesus, Anda mengerti bahwa bukan kuatku Tuhan, tetapi kekuatan yang ada di dalammu. Aku rusak Tuhan, tetapi Engkau menebus aku, sehingga aku berharga di matamu. Bapak Ibu Saudara, biarlah perayaan kita hari ini terhadap tubuh dan darah Yesus mengingatkan kita lagi kepada keberadaan kita yang rusak, tetapi toh tetap ditebus oleh Allah karena kasih-Nya bagi kita. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan satu lagu ini. Dalamnya kasih-Mu, Engkau mulia Tuhan. Segala kemuliaan ada di dalam Tuhan. Kita dulunya mulia, tapi kita kehilangan kemuliaan itu. Kita rusak sekarang. Tetapi syukur kepada Allah, Dia mau menebus kita. Dia mau mencurahkan darah-Nya. Dia mau memecahkan tubuh-Nya untuk kemudian kita terima kekuatan dari Allah.